Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fatah Ihsan Aziz Ibrahim dari program studi Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa E01200016 dengan mata kuliah Ilmu Tauhid. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tokoh makrifah dari makalah Ma'rifatullah, yang bagian-bagian sebelumnya dijelaskan dan dipresentasikan oleh kedua rekan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini saya diberikan bagian untuk mengenalkan tokoh makrifah. Baik, marilah kita simak selanjutnya. Tokoh makrifah. Ada beberapa tokoh yang memperkenalkan makrifah. Salah satunya adalah Al-Ghazali. Bagi teman-teman yang belum mengetahui makrifah itu adalah pengertiannya mengenal Allah dengan lebih dekat. Jadi Al-Ghazali ini adalah tokoh yang berusaha dia mengenali Allah. Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Lahir pada tahun 1059 Masehi. Beliau lahir di Ghazaleh. Ghazaleh itu suatu kota kecil yang terletak di dekat Tus di Khorasan. Dilahir pada tahun tersebut di kota Ghazaleh. Al-Ghazali pernah belajar dengan Imam Al-Haramain, imam dua tanah haram, Al-Madinah dan Makkah. Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dia adalah guru besar di Madrasah Al-Nizamiyah Nishapur. Jadi pernah Al-Ghazali itu belajar dengan seorang guru yang bernama Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Itu sebuah sebutan. Yang dia adalah guru besar di Madrasah Al-Nizamiyah Nishapur. Setelah dia mempelajari ilmu agama, Al-Ghazali mempelajari ilmu agama, ia mempelajari ilmu teologi, ilmu pengetahuan alam, filsafat dan lain-lain. Nah, akhirnya ia memilih tasawuf sebagai jalan hidupnya. Tasawuf itu apa? Bagi yang belum mengetahui, tasawuf itu bisa dikatakan atau sufisme. Itu adalah sebuah ilmu, merupakan ilmu untuk mengetahui bagaimana caranya mensucikan jiwa, membersihkan akhlak, memperbaiki akhlak, mencerahkan akhlak, dan membangun lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Itu ada kaitannya dengan ma'rifatullah. Tasawuf itu ada kaitannya dengan ma'rifatullah. Pada intinya hatinya dibersihkan agar selalu ingat kepada Allah. Al-Ghazali mengembara sebagai sufi selama 10 tahun. Jadi sebagai sufi, sebagai orang yang mencari ilmu untuk mengetahui bagaimana mensucikan jiwanya, selama 10 tahun mengembara kemana-mana. Kemudian setelah 10 tahun tersebut mengembara, dia kembali ke Tus. Tus itu tempat lahirnya. Di sana di tahun 1105 Masehi. Jadi 10 tahun sebelumnya Al-Ghazali ini sudah mulai untuk mengembara. Dan dia Al-Ghazali meninggal di sana, di Tus Khorasah tadi pada tahun 1111 Masehi. Al-Ghazali mengakhiri masa petualangannya. Jadi mengembaranya selesai karena dia sudah mempunyai pegangan yang sangat kuat, dan dia memutuskan untuk berjuang kembali
dan bekerja di tengah masyarakat. Dia mendapatkan sebuah pegangan yang bernama dia mendapatkan sebuah pegangan. Pegangan itu ialah paham sufi. Paham sufi yang diperolehnya berkat ilham Tuhan di tanah suci Mekah dan Madinah. Jadi paham sufi, dia mulai paham dengan paham sufi. Kemudian sesudah mendapat ilham yang benar di bawah lindungan Ka'bah, kemudian terbukalah hatinya, hati pikirannya untuk berkumpul dengan keluarganya kembali. Bahkan Al-Ghazali juga mengatakan bahwa kemudian panggilan anak-anak dan cinta keluarga menarik sebagai besi berani supaya aku pulang ke tanah air. Jadi dalam hatinya itu si Al-Ghazali itu merasa ingat dengan keluarganya, seakan-akan dia itu ditarik, seakan-akan selalu diharapkan kedatangannya oleh keluarganya. Akhirnya aku bersiap-siap akan pulang sesudah bertahun-tahun aku menjauhi mereka untuk membersihkan jiwa mengingat kepada Tuhan. Jadi setelah bertahun-tahun lama sekali Al-Ghazali itu berpisah dengan keluarganya, dia ingin kembali lagi. Peristiwa-peristiwa hidup, kepentingan hidup berkeluarga, dan desakan-desakan hidup telah mengubah tujuan hidupku, katanya. Mengacukan pikiran berhawalat, sehingga timbullah kegelisahan batin yang tidak membersihkan suasana hidupku lagi. Sungguh pun begitu, tidaklah putus harapanku dan segala arah yang melintang aku singkirkan ke pinggir, supaya dapat aku pulang kembali. Dan pada intinya Al-Ghazali itu menginginkan untuk kembali lagi pulang, menemui keluarga-keluarganya. Setelah sekian lama Al-Ghazali berkelana mencari keberadaan dan kebenaran Allah itu ada. Akhirnya kembali. Kemudian pada saat itu kembali ke keluarganya. Meninggal pada tahun 1111 Masehi di Tus. Kemudian Al-Ghazali menyimpulkan tentang ma'rifah. Menurut Al-Ghazali, ma'rifah ialah mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa orang yang mempunyai ma'rifah tentang Tuhan, yaitu arif, tidak akan mengatakan ya Allah atau ya Rabbi, karena memanggil Tuhan dengan kata-kata seperti itu menyatakan bahwa Tuhan ada di belakang tabir. Sedangkan ma'rifah menurut Al-Ghazali juga memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul Al-Ghazali itu mengatakan bahwa ma'rifah betul-betul mengenal Allah dari segala sisi. Mengenal Allah dari segala sisi, baik depan, samping, belakang, kanan, kiri atau mana. Jadi enggak ada halangan. Sedangkan ma'rifah dan mahabbah menurut Al-Ghazali adalah tingkatan tinggi bagi seorang sufi. Dan pengetahuan ma'rifah lebih baik kualitasnya dari pengetahuan akal. Sekian dan terima kasih. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.